Rabbil Alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Zaman bab zaman utawi bab nerangno 8 pira-pira bagian. Qala dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, samaniyatu asya utawi 8 pira-pira perkara la tashba'u ora iso war, ora iso puas apa samaniyah min samaniyati saking perkara 8 perkara yang tidak kenyang, tidak merasa puas dari 8 perkara. 8 perkara tersebut apa yang tidak punya rasa puas, rasa kenyang? Al-ainu suwiji meripat, mata tidak pernah puas minan nadhari saking ningali. Selagi mata Anda terbuka ingin melihat apa-apa. Wal ardu lan tanah bumi minal matari saking udan, air hujan. Wal unsa lan wong wadon minal zakari saking wong lanang. Wal alimu lan wong sing alim minal ilmi saking ilmu. Orang yang mencari ilmu, dia tidak akan merasa puas terhadap ilmu yang dia cari terus. Wasailu lan wong sing takon minal mas'alati saking masalah. Wal harisu lan wong sing mungsem, orang yang berharap, orang yang sungguh-sungguh dalam mencari min jam'i saking ngumpulno, mengumpulkan dunia, mengumpulkan pahala, mengumpulkan seterusnya. Wal bahru lan lautan ora puas minal ma'i saking banyu. Wan naru lan geni minal hatabi saking kayu bakar. 8 perkara yang tidak pernah merasa puas dari 8. Wa qala lan dawuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, samaniyatu asya utawi 8 pira-pira perkara zinatun iku dadi pepaes, hiasan. Hiasan bagi siapa? Li samaniyati asya'a kedue 8 pira-pira suwi-suwi. 8 perkara sebagai hiasan 8 perkara. Al-afafu utawi sifat wiki. Afaf itu apa? Menyegah diri dari berbuat perbuatan dosa. Zinatul fakri iku paes-paesani hiasane kefikiran. Wasyukru utawi rasa syukur, sifat syukur iku zinatun ni'mati hiasane paesane nikmat. Nikmat itu bisa dihiasi dengan rasa bersyukur, karena dengan bersyukur tersebut Allah pun berjanji la in syakartum la azidannakum. Allah akan menambah, berarti menghias. Wassabru utawi sabar zinatul bala'i iku paes-paesane hiasane bala, ujian. Wattawadhu utawi sifat andap asor mutawadhu zinatul hasabi iku hiasane hasab. Jadi manusia itu ada 2, ada punya nasab, punya hasab. Nasab itu apa? Keturunan, ayah, kakek, ayahnya kakek dan seterusnya. Bapak-bapaknya itu namanya nasab. Nasab itu dari laki-laki. Hasab itu apa? Yaitu kehormatan di dalam nasab.
Dia punya keturunannya ayah, bapak seperti Nabi. Nabi itu nasabnya bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi keturunannya dari Quraisy. Hasabnya apa? Dari nasabnya kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy salah satu nasab kelompok yang punya sumbangsih, yang punya pengorbanan, punya kehormatan, kedudukan di wilayah daerah Jazirah Arab. Berarti punya nasab, punya hasab. Hasab itu kedudukan, kehormatan di dalam keturunan. Terkadang orang hanya punya nasab tok, tapi nasabnya tidak punya kedudukan di dalam masyarakat, perjuangan di dalam masyarakat, itu tidak nasab. Tawadhu itu zinatul hasab, hiasannya kedudukan di dalam nasab. Wal hilmu utawi sifat aris, lemah lembut. Zinatul ilmi iku paes-paesane ilmu, hiasannya ilmu itu bersifat lemah lembut, bersifat aris, tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak itu bertentangan dengan ilmu. Orang yang berilmu dia akan selalu tenang, dia akan selalu santai, tidak pernah melakukan sesuatu dengan tanpa pertimbangan yang matang. Al-hilmu aris. Wa tadzallulu utawi andap asor, merasa hina. Zinatul muta'allimi iku paes-paesane, artinya hiasannya orang yang belajar. Orang yang belajar harus merendahkan diri. Tarumul izza fi talabil la'ali wa man talabal ula syaharal layali bi qadril qiddi tuktasabul. Orang sing hafal ora tau ngaji taklim. Bi qadril qiddi, dengan kadar kesusahan jerih payah, tuktasabu diperoleh al ma'ali, sesuatu yang luhur, sesuatu yang tinggi. Bi qadril qiddi tuktasabul ma'ali faman talabal ula syaharal layali tarumul izza fi talabil la'ali faman talabal ula syaharal layali. Tadzallul, merasa hina, merasa untuk selalu memerlukan ilmu. Wa tarkul minnati utawi tinggal kanugrahan. Minnah, meninggalkan anugerah, beberapa minnah, taat i'dadus sana'i. Zinatul ihsani iku paes-paesane sifat ihsan. Ihsan itu dari kata hasan. Hasan itu artinya bagus. Wa khusyu'u utawi khusyuk. Khusyuk itu adalah hudurul qalbi, hatinya konsentrasi. Artinya khusyuk itu konsentrasi. Hudurul qalbi fi hadratil ilah, hatinya selalu hadir, merasa diawasi atau melihat Allah. Zinatus salati iku paes-paesane salat. Salat yang paling indah, salat yang disertai dengan khusyuk. Khusyuk itu apa? Hudurul qalbi, seperti firman Allah memuji orang-orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala lan dawusin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, man utawi sapane wong taroka tinggal sapa man fudulan nadhari, ing luweane fudulal kalam apa nadhar? Fudulal kalami, ing luweane piro-piro omongan. Dia tidak banyak bicara, dia tidak banyak berkata, dia meninggalkan berkata-kata yang berlebih-lebihan. Perkataannya singkat, padat, yang perlu hanya diucapkan, yang tidak dia diam. Orang yang seperti itu tidak berucap banyak, selalu diam, perkataannya yang penting saja. Muniha, mongko diparingi sopeman al hikmata ing hikmah. Hikmah itu apa? Al ilmu nafi' awil isabah fil qawli wal fi'l. Ilmu nafi' itu hikmah, ilmu yang bermanfaat. Awil isabah, berlaku benar
perkataan dengan sikapnya cocok, itu hikmah. Omongane karo perilakunya, sikap dan perilakunya cocok, itu namanya hikmah. Makanya Luqman Al-Hakim, walaqad ataina Luqman al-hikmah anishkur li wa liwalidayya wa ilayyal masir. Qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik, dan seterusnya. Itu hikmah. Luqman Hakim diberi apa? Hikmah. Dan kita berdakwah juga menggunakan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Salah satu ulama, guru saya Syekh Ahmad Kaftaro, mufti Syria, mengatakan ketika menerangkan hikmah, apa itu hikmah? Fi'lu ma yanbaghi fi wajhin yanbaghi ala waqtin yanbaghi. Melakukan sesuatu yang tepat, situasi dan kondisinya tepat. Terkadang sesuatu itu baik dalam situasi kondisi yang tidak baik menjadi tidak baik. Itu tidak hikmah. Hikmah itu menyampaikan sesuatu dalam situasi kondisi yang fi'lu ma yanbaghi fi wajhin yanbaghi ala waqtin wala waqtin yang, itu hikmah. Jadi berdakwalah, sampaikanlah ilmu dengan hikmah, dengan sesuatu yang cocok. Waman utawi sapane wong taroka tinggal sapa man fudulan nadhari ing luweane ningali. Dia tidak banyak pelengahan, tidak banyak melirik orang lain, tidak banyak jelalatan matanya. Dia menjaga matanya memandang sesuatu hak milik orang lain atau perkara yang dilarang oleh Allah, maka muniha mongko diparingi sapa man khusyu'al qalbi ing tenange ati. Khusyuk itu konsentrasi, hati yang tenang, hati yang qanaah, hati yang menerima. Waman utawi sapane wong taroka tinggal sapa man fudulat ta'ami ing luweane mangan. Orang dia menjaga perutnya dari diisi banyak makanan dan minuman, artinya fudulat ta'am, lebih berlebihan makanan, dia menjaga tidak berlebih-lebihan dalam makan. Muniha mongko diparingi sapa man ladzatal ibadati ing ladzate enake nglakoni ibadah. Dalam menjalankan ibadah dia akan selalu enjoy dan enak. Waman utawi sapane wong taroka tinggal sapa man fudulat dhahiki ing laluweane guyu, tidak mudah tertawa, tidak sering tertawa, dia menjaga sedikit tertawa. Muniha mongko diparingi sapa man al-haibata ing haibah, yaitu kewibawaan, dia akan wibawa. Nek wong bergejekan guyu wae, tentunya orang tidak akan berwibawa, orang tidak akan segan. Haibah itu wibawa atau bersegan. Waman utawi sapane wong taroka tinggal sapa man al-mizaha ing guyonan. Dohak itu tertawa, mizah itu guyon. Muniha mongko diparingi sapa man al-baha'a ing baguse kewibawaan, husnul haibah, kebaikan di dalam kewibawaan. Waman utawi sapane wong taroka tinggal sapa man ad-hubbad dunya ing seneng donya. Muniha mongko diparingi sapa man hubbal akhirati ing seneng akhirat. Waman utawi sapane wong taroka tinggal sapa man al-ishtighala ing sibuk bi'uyubi ghairihi kelawan kecacatane liyane man. Dia tidak sibuk untuk mencari kecacatan orang lain, dia sibuk untuk mencari kecacatan kekurangan dirinya sendiri. Itulah yang muniha mongko diparingi sapa man al-islaha ing kebagusan bi'uyubi nafsihi kelawan kecacatane awak dhewe man. Dia akan melihat kekurangan dirinya sendiri. Jangan sampai semut di ujung lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu ibarat apa? Itu kan peribahasa ya. Semut di ujung laut itu kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itu artinya apa? Tidak melihat kesalahannya sendiri, kesalahan orang lain sekecil apapun kelihatan.
Waman utawi sapane wong taroka tinggal sapa man at-tajassusa ing mata-matai. Tajassus itu memata-matai, intelijen atau mengintai orang lain, ingin tahu siapa apa yang dilakukan oleh orang lain, itu tajassus. Makanya dilarang la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha atuhibbu ahadukum ya ayyuhalladzina amanu. Apa itu surat Hujurat ya? Orang siapa? Belum di Quran. La tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan Anda bertajassus. Tajassus itu artinya ingin tahu terhadap permasalahan orang lain. Fi kaifiyati ing dalam tata cara, fi kaifiyatillah ing dalam tata carane Allah, kaifiyah Allah. Muniha mongko diparingi sapa man al-bara'ata ing kebebasan minan nifaqi saking sifat munafik. Nifaq ayatul munafik salasa, idza kadzaba idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Idza hadasa ketika berbicara dia selalu berbohong. Wa idza wa'ada ketika berjanji ahlafa mengingkari. Wa idza tumina ketika dipercaya khana mencederai, mengkhianati. Wa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala qala Anau setune Utsman qala dawu sinten Utsman alamatul arifin utawi alamate tondo-tondone wong sing kenal marang Allah, orang yang mengetahui dan mengenal Allah. Arafa rabbahu arifin arifun. Tanda-tandanya orang yang mengenal Allah samaniyatu asya'a wa piro-piro suwi-suwi. Pertama apa tanda orang yang mengenal Allah, kenal terhadap Allah, kemudian setelah kenal dia akan timbul rasa takut kepada Allah dan timbul rasa berharap dari Allah. Al-khawfu war-raja. Apa? Qalbu utawi atine wong alamatul qalbu, hatinya seseorang yang punya sifat arif ma'al khaufi sertane sifat wedi warrajai lan sifat arep-arep. Hatinya selalu khauf. Orang kalau khauf saja tidak ada roja, dia akan mendapatkan putus asa. Takut terus, tidak ada harapan, putus asa. Orang belum sinau wedi, orang munggah wedi, gurune terus sesuai ya kagem sekolah wong wedi nggih. Tenang terang. Nggih. Wah, guru ini wong itu wedi, ora sekolah loh. Mergo apa? Putus asa. Roja berharap terus, tidak mau berusaha juga tidak baik. Harus al-khauf war raja janahani yartaqi bihimal abdu ilallah. Khauf dan roja bagikan dua sayap. Dengan kedua sayap tersebut seorang hamba terbang ke atas menuju Allah. Jadi terbang ke atas menuju Allah bersama harapan dan takut. Khauf dan roja. Itu kalau di dalam ilmu tasawuf, khauf dan roja itu ada apa? Al-maqam, al-maqaman dan hal. Hal dan maqam, al-aqwal wal maqam. Hal itu sesuatu yang hadir di dalam hati, pemberian dari Allah waridat tanpa ada usaha. Kalau al-maqam, maqam itu sesuatu tingkatan yang bisa diusahakan oleh seorang hamba. Khauf dan roja ini termasuk hal. Hal itu tidak ada orang dipaksa disuruh takut, tidak ada orang berpura-pura takut. Itu sifat hati. Berbeda dengan apa? Al-hub, cinta dan benci itu sifat tidak bisa dipaksa. Seperti apapun, kalau orang tidak senang dipaksa seperti apapun, dia tidak akan bisa apa? Cinta. Itu namanya hal, ahwal, pemberian dari Allah, tidak bisa diusahakan. Berbeda kalau seperti zuhud, wirai, itu zuhud artinya menjaga
dari berlebih-lebihan, wirai menjaga dari perkara yang itu artinya makom bisa diusahakan. Waqala jadi mau watarkul fuduli utawi tinggal apa? Watarkul istighal bi uyubin nas wa an Utsman bin Affan ar-raja wal khawf. Walisanu tanda-tandanya orang yang punya sifat al-arif kenal Allah, satu dalam hatinya ada rasa takut dan harapan. Walisanu takut itu, khauf itu takut sesuatu yang akan terjadi. Khauf itu sesuatu takut yang akan terjadi. Kalau husnun susah, husnun itu takut terhadap sesuatu yang telah terjadi. Sampai yang susah itu susah perkara sing terjadi. Tidak mungkin susah perkara sing terjadi. Itu namanya khauf, khawatir. Makanya Allah dalam Al-Quran itu khauf dengan huzn, susah dengan apa? Takut itu disamakan terus. Ketika menghitopi kepada Nabi Musa la takhaf wa la tahzan. Ketika mensifati wali-wali Allah, kekasih Allah, Allah menggunakan bahasa inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. La khaufun, tidak takut setelah kematian akan kemana. Walau yahzanun, dia tidak susah apa yang telah dilakukan ketika hidup. Begitu juga ibunya Nabi Musa ketika melahirkan Nabi Musa, ketika itu ada ancaman dari Fir'aun, setiap bayi laki-laki sembelih, pateni. Itu siapa? Ancaman Fir'aun. Ibunya Nabi Musa melahirkan, Allah berfirman, la takhafi wa la tahzani. Jangan takut ancaman Fir'aun, jangan susah Anda punya anak, melahirkan anak laki-laki. Inni radduki wa ja'alahu minal mursalin. Jangan khawatir dan jangan susah. Aku akan mengembalikan kepangkuan Anda dan aku jadikan bayi ini seorang rasul, seorang nabi. Benar. Setelah lahir, boleh nubuah. Setelah itu Allah memberi wahyu, memerintahkan ilham untuk menghanyutkan di sungai. Setelah dihanyutkan, diterfal taqatahu al fir'auna liyakuna adwaw wa hazana. Ditemu oleh istrinya Fir'aun. Setelah itu dibawa ke istana. Setelah ke istana, padahal istana mengeluarkan rencana apa? Setiap bayi laki-laki sembelih. Padahal Fir'aun mengeluarkan rencana seperti itu, Nabi Musa bayi laki-laki malah diasuh di dalam istananya Fir'aun. Setelah itu istrinya Fir'aun kan nggak punya anak. Ini anak saya asuh. Setelah dibawa pulang, ditemu oleh istrinya Nabi Raja Fir'aun, dibawa ke istana. Setelah dibawa ke istana, Nabi Musa masih bayi, tidak ada yang mau menyusui. Disusui siapapun menolak. Kemudian ibunya istrinya Raja Fir'aun membuat sayembara, siapa yang bisa menyusui anak ini, anak angkatku, yaitu ibunya Nabi Musa sendiri. Didatangkan ke istana, menyusui di istana, malah putranya dirawat di istana. Padahal itulah janji Allah, takhafi wa la tahzani. Jangan takut kamu dan jangan susah. Setelah Nabi Musa besar, diangkat menjadi nabi, diberi wahyu, diberi kitab Taurat, kemudian menyelamatkan Bani Israel. Ketika menyelamatkan Bani Israel dari Mesir menuju Palestina, dan ketika Mesir ke Palestina menyeberang Laut Merah, lautan, dikejar oleh Fir'aun dari Mesir, kemudian sampai ke pinggir Laut Merah, maju ke depan Laut Merah tenggelam, mundur di belakang ada Fir'aun dan pasukannya, ribuan pasukan, mundur wedi, maju ker. Kemudian Allah menghitabi la takhaf wa la tahzan. La takhaf, jangan takut depan ada lautan, jangan susah kalau belakang Fir'aun mengejar dengan pasukannya. Idrib bi'asaqal bahr, pukulkan tongkat kamu ke lautan, fanfalaqal bahr. Kemudian lautan terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan Bani Israel lewat, ya seperti jalan tol biasa. Setelah selesai Bani Israel dan Nabi Musa, kemudian
Fir'aun mengejar, kemudian lautan menutup kembali, tenggelamlah Fir'aun dan pasukan. Itu khauf dan roja. Walisanu utawi lisane mengkono al-arif, orang yang mengenal Allah, ma'al hamdi sertane puji marang Allah, wasana ilan ngalembono, banyak memuji kepada Allah, banyak memuji sana dengan alhamdulillah sama. Wa ainahu lan mripat lorone al-arif ma'al haya'i sertane wirang, malu untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, malu untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, wal bukai lan malu dengan menangis, memperbanyak menangis, mengeluarkan linangan air mata takut karena Allah. Yang seperti kemarin termasuk 7 orang yang mendapatkan naungan Allah, diantaranya rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, orang yang mengingat Allah sendirian dan berlinangan air mata, itu termasuk orang yang mendapatkan perlindungan Allah. Wa iradatu utawi karpe kersoni mengkono al-arif, orang yang mengenal Allah, ma'at tarki sertane ninggal, war ridha lan ridha, tarki asyahawat, tarki iradatin nafsi, war ridha bi ata'illah, war ridha bi qada'i wa qadarillah, meninggalkan sesuatu yang menjadi kesenangan jiwa nafsunya, dan ridho bi kismatillah, bagian yang diberikan oleh Allah. Itu termasuk orang yang mengetahui mengenal Allah. Yakni tarku dunya, tinggal dunya, wa talabu ridha maulahu, lan muprih ridhone maulane bendorone gustine mengkono al-arif. Wa an Ali karramallahu radhiyallahu ridhani sallallahu anhu saking Ali, la khaira ora ana kebagusan fi sholati ing dalem salat, la khusyu'a kang ora ana khusyuk fiha ing dalem salat, wala khaira lan ora ana kebagusan fi shaumi ing dalem poso, lam tinaa ora iso nyegah, tidak bisa menjaga, tidak bisa berhati-hati fi ing dalam saum anil lagwi, saking omongan kang elek, perkataan yang dilarang, perkataan yang tidak memiliki faedah. Al-lagwi walladzina hum anil lagwi mu'ridun, termasuk orang-orang mukmin yang bahagia, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum zakati fa'i walladzina hum li furujihim hafizun walladzina 'anil lagwi mu'ridun. Dari wala khairalan orang kebagusan fi qira'atin ing dalem wacanan, bacaan, baca Quran, baca apapun, kalau bacanya la tadabbura, orang angen-angen, tidak ada melihat memikir fiha ing dalem qira'ah. Wala khairalan orang kebagusan fi ilmin ing dalem ilmu, la wara'a kang ora ana wirai iku maujud fihi ing dalem ilmu. Tidak baik orang yang mencari ilmu atau berilmu yang tidak punya sifat wirai. Kalau di dalam taklim dicenangkan man lam yatawarra fi ta'allumihi muqiba bisalasi baliyat. Orang ngaji taklim, orang yang tidak wirai, tidak berhati-hati di dalam mencari ilmunya, maka dia akan diuji oleh Allah dengan 3 ujian. Pertama, imma ayyamuta syabban au ayyahtuma ala sultanin jair au ayyaktasiba, yaitu mati muda. Kalau tidak mati muda, dia dikhidmah kepada penguasa yang zalim. Kalau tidak itu ayyantazi al-barakata fi rizqihi, keberkahan rezekinya akan dicabut. Nah, itu artinya apa? Rezeki ini ora barokah. Wala tadabbur, wala khairalan orang bagus fil mali ing dalem bondo,
la sakhawata kang ora ono sifat lomo fihi ing dalem mal. Tidak baik orang yang diberi anugerah rezeki, kelonggaran dalam rezeki masalah harta kok tidak punya sifat sakha, sifat apa? Lomo, sifat dermawan. Kalau Anda bersifat dermawan, pasti rezeki akan mengalir. Dapat rezeki nyok-nyok mengalir terus, pasti akan datang lagi bergantian. Itu sudah janji Allah. Wala khairalan orang sifat bagus fi ukhuwatin ing dalam persaudaraan. Ukhuwah itu saudaraan. La khidda ora ana jaga fiha ing dalam ukhuwah. Tidak ada saling menjaga, tidak ada saling menghormati di antara persaudaraan. Wala khairalan orang kebagusan fi ni'matin ing dalam nikmat la baqa'a orang tetap fiha ing dalam nikmat. Tidak ada kebaikan nikmat yang nikmat tersebut tidak kekal. Wala khairalan orang bagus fi du'ain ing dalam donga la ikhlas orang ikhlas fi ing dalam doa. Tidak baik berdoa, doanya tidak ikhlas, doa terpaksa. Babut tusa'i utai bab nerangake nasihat kang bangsa sanga bagian. Qala dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auha paring wahyu sinten Allah taala maulur Allah ila Musa marang Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa ayahnya Imran. Imran fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Inna ummahatil khataya setuhune pokoke pira-pira dosa. Ummun itu ibu, ibu itu pokok. Intinya pokoknya pentingnya beberapa dosa salasun iku telu. Dosa-dosa yang lain itu muncul lahir karena orang akan lahir dari itu. Makanya ummahat ibunya berarti lahirnya dosa-dosa lain terlahirkan dari 3 dosa besar ini. Yang pertama al-kibru, sombong. Dari kesombongan tersebut akan lahir dosa-dosa lain yang mengikuti dari puncak dosa kesombongan, meremehkan orang lain. Kemudian wal hasadulan iri. Hasad, iri, dengki yaitu apa? Menginginkan hilangnya nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Wal hirsu lan senang, wungseng. Hirsu itu mencari dengan sangat-sangat terhadap sesuatu, urusan dunia. Fanasa'a mongko timbul minha saking salasa opositatun perkara 6 wasirna mongko dadi opositah tis'a 6 ditambah 3 menjadi berapa? 9. 6 ditambah 3 menjadi 9. Al-ula utawi kang pertama minas sittati saking 6. Asyibau iku warak, kenyang. Nek kenyang wan naumulatu. Nek wong warak mesti ngantuan. Dan nek ngantuan orang kok warak setelah kenyang tiduran, setelah tidur roha enak-enak. Nek ngantuk tiduran enak-enak. Kabeh sing liyane maknani ngaji dene anak turu. Sing liyane zikir wiridan sunanan dene turu wis roh. Itu kan enak-enak. Roha perkara apa? Turune perkara sabu itu ya sabuan. Karena apa? Sabuan makanan, bersahur mangan wake, bermangan wake wis jamaah subuh ngantuk. Nek ngantuk wis roha. Turu. Wa hubbul amwali lan seneng pira-pira bondo. Wa hubbus sanai lan seneng pira-pira aleman, suka dipuji, tidak suka diingatkan. Wal mahmadati lan pujian, mahmadah. Wa hubbur riyasati lan seneng kepemimpinan, kedudukan, jabatan, kepemimpinan. Wa qala lan dawusin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala
Al-ibadu salah satu asnafin utawi kawula iku telu pira-pira bagian. Likulli sinfin kedue saben-saben bagian salasu alamati utawi telu pira-pira alamat. Yu'rafuna kang dikenali apa salah apa wong akeh biya kelawan alamat. Sinpun suci bagian ya'buduna nyembah sapa wong akeh Allah ing Gusti Allah ala sabilil khaufi ing atase dalane wedi Allah. Takut karena Allah atau takut ancaman Allah. Wasinpun utawi sabagian ya'buduna kelompok ya'buduna nyembah sapa asin Allah ing Gusti Allah ala sabilir raja ing atase dalane arep berharap untuk masuk surga, khauf ibadah karena takut siksa api neraka. Wasinfun utawi sabagian mereka menyembah Allah karena takut terhadap siksa nerakanya, menyembah Allah karena berharap terhadap surga yang dijanjikan oleh Allah. Ini dua tingkatan. Yang ketiga, sinfun wasinfun utai sabagian kelompok yang buduna nyembah kabeh Allah ing Allah ala sabilil hubbi ing atase dalan seneng. Hub itu senang, baik dimasukkan neraka, baik dimasukkan surga, tapi dia tetap senang kepada Allah. Beribadahnya tahu karena senang kepada Allah. Tidak, orang kalau senang itu tidak mengharap balasan, juga tidak takut ancaman, datang wae. Soalnya ini calon tuane yo ora jenenge senang. Wani. Ya begitu juga dia tidak takut ancaman, juga tidak takut tidak berharap balasan. Walil awali mongko kedue kang pertama salah alamati utawi telu pira-pira alamat tondo yastahkiru padha ngino ngrendahno sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong wa yastaqillu lan milang-milang sithik sapa wong al hasanatihi ing hasanatihi ing pira-pira kebagusane wong wa yastaksiru lan ngekehno wong sayyiati ing amal-amal eleke wong. Itu tanda-tanda orang yang pertama, orang yang ada sifat takutnya. Dia selalu merendahkan dirinya dan selalu merasa sedikit kebaikannya, selalu merasa banyak kesalahannya. Walisani lan kedue kakak kaping pindho rupane ar-raja, orang yang berharap. Yakunu ana apa asani qudwatan nasi ku dadi panutane menungso. Fi jami'il halat ing dalem sekabehane tingkah. Wa yakunu lan ana apa asani asham nasi luwe lomo-lomone menungso. Dermawan-dermawannya orang kullihim yo sekabehane anas dermawan dalam masalah apa? Bil mali kelawan dunya banda harta. Bil mali kelawan bondo harta zahidan turzuhud tidak begitu senang, tidak begitu memikirkan fitunya ing dalam urusan dunya. Wa yakunu lan ana sapa wong husnadzanni iku wong sing bagus penyonone berbaik sangka billahi kelawan Allah fil khalqi ing dalam makhluk kullihim yo sekabehane makhluk berbaik sangka terhadap Allah dan terhadap semua makhluk. Walisalis tidak kedue wong sing kelompok sinfus salis beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah salah alamat telu pira-pira alamat. Yuti diparingi sapa wong ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa wong ku ing ma. Wala yubali lan ora merdulekno sapa wong pada ayar dia. Pada ayar Allah sabadane tong ridhoni sapa rabbuhu pangerane wong. Dia akan diberi sesuatu yang dia cintai dan
dia tidak memperdulikan setelah orang yang dicintai menerima cintanya. Yardo itu menerima, ridho. Wa ya'malu lan lakoni sapa wong bisukti nafsihi kelawan gedingi ora nyenengi nafsune awak dhewe ne wong. Ba'da ayyardo sabadane yen to ridho sapa rabbuhu pengirane wong. Dia tidak memperdulikan dirinya setelah dia mendapatkan kecintaannya kepada Allah. Seperti orang yang cinta, dia tidak memperdulikan dirinya, bahkan udanan kepanasan waktu koyo kuwi dilakoni seneng. Oke. Itu artinya tidak memperdulikan dirinya karena apa? Setelah mendapatkan kecintaan. Begitu juga tidak memperdulikan capek atau tidak, dia akan merasa nikmat terus karena mendekatkan diri kepada orang zat yang dicintai yaitu Allah. Wa yakunu lan ana sapa wong fi jami'il halat ing dalam sekabehane tingkae ma'a sayyidihi sertane gustine mengkono wong fi amrihi ing dalam perintahe sayyid wa nahyi lan larangane sayyid ai Allah fi amrillah wa nahyi. Wa qala lan dawu sinten Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, inna dzurriyyata syaitani setuhune keturunane setan iku tis'atun ana 9. Setan dan keturunannya dedengkote setan itu ada 9 macam. Dedengkot artinya pengikut dan bala pasukannya setan iblis. Yang pertama Zalyatun walwasaninun Zaltun wasinun walakus. Ini nama-nama orang. Lakus ada yang mengatakan lakos. Wa awanun wa hafat lan hafat wa murrah wal musawwad wad dasim lan dasim wa walhan lan walhan. 9 pasukan setan ini menggoda punya posisi tersendiri. Kaya preman itu posisi dewi-dewi. Siji preman pasar, sijine preman terminal. Setan itu duwe pasukan preman. Yang pertama Zaltun ini premane setan sing manggon di wa Zaltun fa amma Zaltun. Mongko utawi Zaltun bahwa mongko Zaltun iku sahibul aswaqi kang manggon ana ing pira-pira pasar. Berarti Zaltun itu pasukannya setan yang ditempatkan dalam premannya pasar. Preman pasar itu pasukannya setan jenenge apa? Zaltun. Fayan sibu mongko ngerek. Sapa ngerek tahu? Ngerek gendera itu apa? Bahasa Indonesia apa ngerek? Orang Indonesia. Ora tahu pacara ya ora. Bayan sibu mongko ngerek via ing dalam suq sapa Zaltun via ing dalam suq. Bayan sibu mongko ngerek sapa Zaltun via ing dalam aswaq rayatahu ing genderane mengkono setan. Yang mengerek memasang benderanya setan di pasar itu Zaltun. Jadi ono wong tukaran pasar, ono wong curang berdagang itu ya terkena preman Zaltun. Premannya setan yang bernama siapa? Zaltun. Tuh wa amal wasin. Wa huwa mongko utawi wasin iku sahibul musibat. Yaiku nggodha wong sing kena musibah, disuruh. Jadi orang-orang yang terkena musibah itu didatangi preman wasinun. Wasin itu premannya setan yang menggoda orang-orang yang terkena musibah supaya putus asa, supaya lari dari Allah, supaya putus asa dari rahmat Allah. Itu fa'amma awan anapun utawi setan awan bahwa mongko utawi awan iku sahibu sultan iku wong sing manggon nggone kekuasaan. Sultan itu penguasa. Jadi penguasa tersebut dia didatangi pasukannya yaitu awan, premane setan yang berada di kedudukan jabatan kekuasaan. Itu
Itu siapa? Awan. Wa amal hafaf anapun utai hafaf. Fahuwa mongko utai hafaf sahibu syarab wong sing anduweni oben-obenan. Mabuk-mabukan, nenggak, pil koplo lan lawin iku setane premane napa jenenge hafaf. Wa amal murrah anapun utai murrah fa sahibul mazamiri iku wong sing anduweni seluring itu apa? Mizmar itu apa? Alat musik sing ditiup kayak Nabi Daud. Seluring ya, kayak wong India itu ya trompet yang itu nyeluk loh. Mazamir, itu mizmar. Mazamir artinya alat-alat musik dan seterusnya yang berkaitan dengan musik itu apa? Setane premane siapa? Masukannya setan yang digunakan untuk menggoda orang-orang yang bermain musik. Ketoke mbok ngono ya enak karena apa? Ono murrah di situ. Ada setan iblis murrah. Murrah itu apa? Sahibul mazamir. Wa amal lakus anapun utawi lakus. Setan lakus, keturunannya setan lakus. Bahwa mongko utawi lakus iku sahibul majusi, iku koncone wong majus. Majusi itu orang yang menyembah api. Api itu apa? Majusi. Orang Parsi itu orang Iran. Orang Iran itu orang Parsi. Kebanyakan dulu Majusi. Setelah Sayyidina Ali datang ke Kufah, Sayyidina Ali berdakwah di sana, menetap di sana. Kemudian berdakwah, banyak orang masuk Islam. Setelah banyak masuk Islam, maka sampai sekarang diabadikan. Asalnya tempat ibadahnya orang Majusi, tempat sesembahan apinya diganti. Asalnya nopo, asalnya kelenteng, asalnya gereja diganti di masjid. Setelah dibuat masjid sama Sayyidina Ali, hikmah berdakwah itu dengan hikmah tidak dihilangkan. Tempat apa sesembahannya itu apa berbentuk apa tempat api perapian itu tidak dihilangkan, malah di situ dibangun ditinggikan tempat sesembahannya kan tinggi. Digunakan untuk azan. Makanya sekarang orang Islam di depan masjid itu ada namanya manaro. Manaro tahu? Manaro itu dari kata narun manarun, tempat api. Dulunya tempat apinya orang Majusi menyembah. Setelah masuk Islam tidak dirubah, tetap di apa dengan hikmahnya tetap, tapi diganti wis ora ono gene diganti napa adzan dikuatan. Lah wong Islam dhewe menara ora ngerti. Sampeyan nggih masjid menara iku apa wis menara ora ora karepe. Anut-anutan itu ngerti. Wa amal musawat anapun utawi musawat keturunan iblis musawat bahwa mongko utawi musawat sahibul akhbari wong sing nyeritano cerita-cerita yulki paring sapa mengkono musawat ha ing akhbar min fi afwahin nasi ing dalem cangkeme pira-pira manungsa, yaitu menggoda supaya orang disuruh cerita bohong, bertutur kata bohong. Ini premane musawat, keturunan setan musawat yang menggoda manusia untuk berbuat berbohong. Wala yajiduna lan ora temu sapa annas laha marang akhbar aslan ing asal, artinya bukti sandaran yang cocok dengan realita dan kenyataan. Wa ammad dasim anapun utawi dasim, bahwa mongko utawi dasim keturunan setan yang bernama dasim sahibul buyuti ku ana ing dalem omah-omah. Makanya di rumah-rumah itu iblis setan keturunannya sing ngamping-ngamping itu dasim. Dasim idza dakhala nalikane mlebu sapa wong al manzilah ing omah walam yusallim lan ora uluk salam sapa wong masuk rumah tanpa uluk salam, itu dasim melok ngintil. Ikut di belakangnya itu keturunan setan. Walam yadkur lan ora zikir, rumah kok tidak pernah digunakan zikir,
tidak pernah digunakan sholat sunnah, tidak pernah digunakan baca Quran, wah itu dasim sak nopo sak bala tentarane pasukane anak-anake mbiyen omah nggih wakai mulane rasa peteng. Makanya jangan sampai rumah Anda kosongkan dari paling tidak Anda gunakan membaca Quran. Omahe kamare digo maca Quran. Nek maca Quran digo pikir bahwa penting Allah, bahwa bismillah, bahwa salam, bahwa supaya dasim ora kerasan nggone omah kok. Dasim itu keturunan setan, premane omah. Preman yang di rumah, premannya setan bernama siapa? Dasim. Awaqa'a utawa tumiba fima ing dalam perkara bainahum ing dalam al-buyut apa al-munaza'atu apa tukaran. Omah kok tukaran terus, pertentangan terus, orang yang berada di rumah tersebut mergo dasim kerasan. Dasim itu siapa? Keturunannya iblis setan. Hatta yaqa ing tumiba apa tolaku apa cerai, perceraian tolak. Wal khulu ulan rapak, perceraian dari permintaan perempuan. Wador bulan pukul itu dasim. Wa ammal walhan anapun utawi setan walhan. Bahwa mengkautai walhan ini preman yang disuruh apa? Setannya apa? Premannya setan yang memiliki tugas oleh iblis disuruh iwaswisu nggodho sapa walhan. Fil wudu'i dalam wudu orang yang wudu. Wassolati lan sholat menggoda orang sholat enak-enak sholat Allahu Akbar asale wis lali diiling lo karo walan kowe iku mangru masakan mateng iku lo akli wae diiling kok iku lo kowe oleh wesel kiriman diiling kok wae atake Allahu Akbar diiling lo karo siapa nah itu yang menggoda orang sholat itu siapa wal ibadat lan goda nunggu ibadah ini 9 setan keturunannya yang punya posisi sendiri dalam menggoda manusia. Wa qala lan dawuh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Man utawi sapane wong hafidho mreksa jaga sapa man as-shalawatil khamsi. Ing pira-pira salat 5 waktu, salat wajib liwaktiha krana waktune mengkono salat. Wadawa malan langgengno sapa man 'alaiha ing atase mengkono shalawatil khamsi. Siapa yang menjaga salat 5 waktu tepat pada waktunya karena ibadah menurut apa istilah fikih itu ada 3. Ada yang dinamakan ada itu melakukan ibadah tepat di waktu yang diperintahkan. Itu ada. Malane usolli fardhul isya adaan. Ada itu apa? Melakukan ibadah tepat di waktu yang diperintahkan. Seperti di waktu yang diperintahkan itu ada. Yang kedua i'adah. I'adah itu apa? Mengulangi ibadah masih di waktu yang diperintahkan. Itu i'adah. Sampean sholat dhewean, kemudian ada jamaah melok sholat i'adah itu mengulangi sholat lagi namanya i'adah. Waktunya masih tetap di waktu yang sama. Itu dinamakan i'adah. Yang ketiga ini saya ngakak qadha. Paham tidak? Melakukan ibadah di luar setelah waktu yang ditentukan. Sholat subuh niku sampai terbitnya matahari. Kok sholatnya jam 8? Nah ini berarti apa? Min tulu'il fajri min tulu'il fajri shadiq ila tulu'il syamsi. Ini waktunya, kok dia sholat setelah waktunya habis, ibadah kok setelah waktu yang diperintahkan habis, itu dinamakan apa? Jadi ada melakukan ibadah di waktu yang diperintahkan, ada i'adah mengulangi ibadah masih dalam waktu yang diperintahkan. Yang ketiga qadha, yaitu apa? Melakukan ibadah di luar setelah selesai waktu yang diperintahkan. Itu ibadah ada 3. Anda melakukan sholat 5 waktu di waktunya dan Anda terus melakukan tanpa keluar dari waktunya, maka akroma mongko bakal mulyakno ing wong sinten Allah bitis karomatin kelawan songo piro-piro keistimewaan karomat.
Awaluha utawi kawitane karomat yuhibbu demenhu ing man sinten Allah akan dicintai Allah. Wa yakunu lan ana apa badanuhu awake mengkono man sahihan sehat. Orang yang sholat itu sehat. Orang yang jantungnya sehat itu orang yang banyak melakukan sholat. Sampai sahabat itu meminta kepada Nabi, as'aluka murafaqataka fil jannah. Nabi, saya ingin menemani Nabi kelak di surga. Bagaimana caranya Nabi? Kemudian Nabi menjawab, fa'in alayya bi kasrati sujud. Perbanyaklah sujud selama hidup Anda. Nanti Anda akan menemaniku di surga. Fa'in alayya, gunakan pertolongan untuk memperbanyak sujud, itu memperbanyak sholat. Tidak sholat wajib saja, sholat sunnah. Fa'in alayya bi kasrati sujud. Dengan Anda memperbanyak sujud, kata Nabi, kelak Anda akan menemaniku di surga. Wa tahrisuhu lan oleh joko wong wa tahrisuhu lan oleh joko ing wong sopan malaikat. Wa tahrusu lan joko ing wong sopan malaikat, dijaga oleh malaikat. Wa tanzilu lan turun opal barokatu keberkahan fi darihi indal umaiman. Makanya orang yang ingin memperbaiki dirinya, perbaikilah sholat Anda. Kalau sholat Anda itu baik, tidak usah disuruh disiplin, tidak usah disuruh akhlak yang. Kalau sholatnya sampean benar, mesti Anda bisa disiplin. Ora usah dipaksa disiplin, sholatnya didandani. Karena Allah sudah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau sholatnya Anda benar, tentunya Anda akan menjauh dari perbuatan keji dan munkar. Tentunya Anda akan disiplin. Sholat itu di waktu yang diperintahkan, tentunya akan disiplin. Liwaktiha seperti tadi. Tidak usah Anda disuruh akhlak yang mulia. Kalau Anda sholatnya benar, pasti akhlaknya sudah benar. Itu apa? Orang kalau ingin memperbaiki dirinya, perbaikilah sholat itu. Sholat Anda kalau benar, khusyuk seperti yang diperintahkan, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dengan benar, dengan baik, maka yang lainnya pasti akan ikut baik. Makanya semua amal manusia yang pertama kali dinilai oleh Allah kelak dihisab di hari kiamat, pertama kali itu sholat. Jadi nilai rapot pertama nomor 1 kedua itu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah as-shalah. Pertama amal ibadah yang dilakukan oleh hamba manusia yang akan dinilai oleh Allah salat. In ahsan ahsan. Kalau salatnya baik, semua amalnya rapotnya melok baik. Nek salatnya wis abang, yang lainnya nilainya merah semua. Itu apanya? Tanda-tanda baik dan tidaknya dinilai dari salatnya. Nek salatnya kok kondok terus, ya liyane ya melok kondok karinan kabeh. Nek salatnya kondok ya tekone sekolah ya keri. Iku wis katuan iki. Mbotenan bola jajal belum duwe. Wa yadzal lan pertelo ala wajhi ing atase wajahe man si masolihin tondo-tondoe wajahe wong saleh. Makanya dalam ayat Quran diterangkan orang yang selalu menjaga sholat, ibadahnya selalu banyak qiyamul lail, sholat malam, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Di dalam wajahnya ada asar sujud, ada bekas cahaya terhadap asar bekas sujud. Orang sujud batu ireng buat simahum asar sujud, wajahnya itu ada nur, ada cahaya dari sujud. Wa yalimu lan nglemesno sinten Allah qalbahu ing atine wong, hatinya lemas, tidak kaku, tidak kasar. Wa yamurru lan lewat sapa wong ala sirati ngatasé siratal mustaqim kal barqi kaya kilat alami ikan lame itu yang mengeluarkan cahaya itu Pak. Seperti kalau barqun itu kilat. Kalau surat Baqarah itu ada barqun nek duduk itu bahasa Arabnya apa? Suara
ar-ra'du. Ra'dun niku suarane der, nek barpun niku dape. Ya. Barpun itu apa? Kilat. Dap suara itu. Lampun itu kilatannya. Dap itu lampunya yang padang itu. Kayak di hujan, ada hujan itu kan dap, kan kilat itu baru der. Orang der saya lagi kilat. Der saya nopo kilat. Kilat itu. Dap saya lagi duor. Mercon yo bos lagi dor. Orang dor saya lagi bos. Nopo dap dor. Itu artinya anbar. Dia melalui siratal mustaqim. Siratal mustaqim terceritakan dalam hadis-hadis adabku minal sya'ar wa ahladu minas saif. Lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut. Itu siratal mustaqim. Ada yang lewat seperti albar, seperti kilat, bus langsung sampai. Ada yang lewat seperti angin, bus berarti lebih lambat. Jadi apa kecepatannya lambat. Ono sing buas seperti kilat, ada seperti angin, ada yang berlari untuk lambatnya. Nek angin kan untuk banter lari. Ono sing berangkat, ono sing ngesot mengikut amal perbuatannya. Itu semua makhluk hidup yang pernah hidup ingin menuju surga pasti melewati siratal mustaqim. Itu sudah jadi ketentuan Allah. Siapa saja. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua yang akan menuju surga pasti melewati siratal mustaqim. Dan ketika melewati yang mengikut amal mereka masing-masing. Wa tunjihi lan nyelametno hi ikman sinten Allah minan nari saking siksa neraka. Wa yunziru lan manggonno hu ikman sinten Allah fi jiwaril ladina ing dalam sandingi wong akeh la khaufa kang ora ono sifat wedi alaihim ing atase alladzina wala hum lan ora ono keduwe alladzina yahzanuna susah. Ini sifatnya la khaufun alaihim wala hum yahzanun, itu adalah kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa an ali wallahu a'lam. Allahumma salli kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi an'alu bil 'ubadu wa tanfaridu bil qurabu wa tuqadha Tunalu bi'awaiku wa husnul khadimi wa yustasqal ma'amu biwajil karimi wa